Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta yang saya muliakan, saya hormati, peserta dialog kebangsaan berbicara tentang dunia digital, ya, era 5.0. Tentu juga para narasumber, sahabat-sahabat kami yang luar biasa, dan para panitia, para tokoh yang hadir, para pemuda dan milenial yang bergabung. Saya Sanuji Pentamarta, Wakil Wali Kota Cilegon, Provinsi Banten. Tema ini sangat menarik. Sebenarnya saya memimpikan tema ini, dunia digital, digitalisasi, smart city, teknologi digital untuk membangun kota. Ya. Ada beberapa contoh, misalnya para UMKM yang membangun digitalisasi, kanal digital, kanal online ketika di era pandemi, itu mereka bisa bertahan. Begitu banyak UMKM bertahan, berkembang, bahkan untung di tengah pandemi, mereka harus bergeser ke digital. Ya. Dulu ada satu kepala daerah yang mengembangkan pengawasan berbasis aplikasi yang dikelola sampai tingkat RT. Dan itu kemudian menjadi heboh. Ya. Tapi itu kemudian membuka keterbukaan, membuka good governance, menyadarkan kita bahwa era digital itu mendorong good governance. Ya. Karena akan ada keterbukaan, ada kejujuran, ada kecepatan, ada keramahan di situ, sehingga publik lebih percaya, publik lebih partisipatif, lebih berpartisipasi. Jadi sebenarnya era ini era yang sangat kita tunggu, ya. Sudah lama, ya. Ini kita tunggu, dan dunia private, dunia usaha, dunia bisnis berkembang jauh digitalisasi ini. Tapi pemerintah itu baru 1-2 pemerintahan di kabupaten, kota, provinsi yang mengembangkan cukup maju, ya, smart city ini. Ada banyak kota masih gagap, masih belum ideal, ya. Termasuk kota kami, Kota Cilegon, perlu ada kesungguhan, ada keseriusan, ada budaya dari birokrasi untuk membangun ini. Jadi saya lihat era digital ini antara dunia private, dunia usaha, usaha berkembang begitu maju karena mereka menggunakan digital. Masyarakat sudah mulai juga tumbuh berkembang, pemerintahan masih agak tertinggal. Jadi ini perlu ke depan di sudut-sudut ini, private, masyarakat, pemerintahan itu harus dibangun seimbang dalam menyikapi digitalisasi. Ya. Saya pernah mendapatkan satu gambaran tentang bagaimana sebuah smart city di satu kabupaten di Jawa Timur, ya. Dan digitalisasi smart city yang dikembangkan, bahkan disebutnya smart village, itu bisa memantau orang miskin harian, gitu. Jadi orang yang tidak punya, pendataan orang miskin, orang tidak mampu, itu bisa dilihat harian, ya. Bantuannya, programnya, kondisinya, laporannya, kesehatannya, kematiannya, konsumsi harian itu bisa dilihat. Jadi dia sangat membantu untuk membangun kesejahteraan. Juga saya pernah menemukan satu kota, ya, di Jawa Tengah itu punya 24.000 UMKM yang per jam, per hari UMKM itu terpantau pergerakannya. Nah, ini berkembang, ini naik kelas, ini untung, ini baru keluar izinnya. Jadi saya kira sangat menarik, ya. Ada banyak pekerjaan yang bisa dibuat lebih ringan, ya.
di dunia pemerintahan terkait dengan aspirasi publik. Saya kira aspirasi publik dikelola dengan sangat baik, dengan smart ya, dengan teknologi, dengan digitalisasi. Aspirasi publik bisa dikelola dengan baik ya. Usulan publik bisa harian masuk, dan juga penyikapannya juga bisa harian gitu. Jadi persoalan-persoalan tuh nggak nunggu lama gitu. Nggak nunggu lama. Dulu ada satu kepala daerah mengembangkan yang disebut dengan apa yang disebut dengan Densus 99 ya, bukan milik kepolisian tapi Densus 99 yang kerjaannya memantau jalan tiap hari, melihat kondisi jalan tiap hari, ada laporan tiap jam tentang jalan. Begitu ada laporan kerusakan jalan langsung diperbaiki. Jadi tidak boleh mendengar ada jalan rusak, langsung hari itu juga diperbaiki. Jadi cepat sekali respon itu. Jadi kecepatan respon, ketepatan, kemudian lebih terbuka kepada publik, pelayanan yang lebih cepat ya. Dan sekarang orang bisa juga alhamdulillah di Kota Cilegon untuk kependudukan juga sudah lebih maju ya. Ada KTP digital, ada KK yang bisa dicetak sendiri gitu. Jadi sekarang KTP digital, kartu keluarga digital ya sudah bisa dikembangkan. Walaupun pemakaiannya kadang-kadang kita masih didorong kepada cetakan ya berbasis kertas. Padahal sebenarnya harus terus didorong. Bahkan tanda tangan juga sebenarnya sekarang sudah digital. Ini harus masif kita lakukan, jangan sampai ketinggalan zaman. Saya melihatnya ada perkembangan di pemerintahan tapi masih ketinggalan dengan zaman ya, ketinggalan dengan apalagi sekarang ada teknologi AI ya yang luar biasa. Saya pernah ditawari oleh salah satu anak-anak muda ya di Jawa Timur yang mengembangkan AI, Pak Wakil yuk kita video call dengan Soekarno, dengan Soeharto katanya. Jadi Soekarno itu bisa dibuat tiruannya, suaranya, wajahnya, nada bicaranya itu persis. Kalau ada rekamannya cukup akan di cloning oleh teknologi AI ya. Nah, tentu buat saya sebagai wakil wali kota Cilegon, teknologi itu semua dalam rangka memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Teknologi itu harus didorong untuk lebih cepat lagi pelayanan publik, lebih cepat lagi membangun, lebih cepat lagi mensejahterakan masyarakat. Kalau teknologi tidak mendorong kepada kesejahteraan, mestinya teknologi itu mendekatkan kepada pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan. Mestinya begitu. Kalau tidak, mungkin ketinggalan ya. Jadi ini yang kita pikirkan. Bagaimana teknologi ini betul-betul alat untuk lebih cepat membangun Indonesia, membangun kota kami, mensejahterakan, pelayanan lebih cepat, memberi kepuasan lebih cepat, lebih terbuka juga gitu. Bukan pembangunan yang pura-pura ya, yang cuma di lapisan luar, tapi secara hakiki, secara substantif memang kita membangun. Jadi teknologi ini harus kita pakai ya. Dan saya yakin teknologi ini memudahkan, sangat membantu. Dulu saya membayangkan kalau kita nanti Pemkot presentasi itu nggak buat lagi metode PowerPoint buat presentasi. Langsung saja di aplikasi Smart City. Jadi di Smart City itu mau cari apa gitu. Jadi di Smart City itu kita bisa mau cari apa, mau cari data apa, mau cari angka apa, mau cari statistik apa. Tinggal dibuka aja Smart City-nya gitu. Jadi sudah ada di situ gitu ya. Jadi nggak perlu lagi besok ada presentasi ya Pak Wakil Wali Kota ada cara memberikan sambutan narasumber, ngebuat dulu, nggak ada, buka aja Smart City-nya, Smart sudah di situ. Ada zoom kotanya, ada petanya, ada statistiknya, udah cukup di situ gitu ya. Dan itu hidup. Jadi data yang up to date, data yang diupdate mungkin tiap menit. Jadi kondisi kota itu terbaca tiap jam gitu ya. Kalau kita tanya jam ini berapa orang yang meninggal hari ini berapa orang yang lulus, hari ini berapa orang yang bekerja, waduh keren banget itu ya, keren banget, wallahualam ya. Saya sangat ingin teman-teman para pakar digital, para pakar Smart City, teknologi terbaru 5.0, ayo bergabung di kota kami.
bergabung di Provinsi Banten, membangun Banten, membangun Cilegon dengan melakukan percepatan digitalisasi. Dunia industri sudah berkembang jauh, dunia private industri sudah luar biasa, publik ya orang per orang juga sudah tumbuh sekarang kesadarannya. Nah, saya lihat dunia pemerintahan tidak boleh tertinggal ya, tidak boleh tertinggal ya. Harus setara. Nah, ini persoalan kita pada posisi setara tidak sekarang ini. Pemahaman kita, kemampuan kita, skill kita, kompetensi kita setara enggak? Semuanya ya. Karena pemerintah memegang kekuasaan, memegang sumber daya, memegang finansial, pemerintah memegang kebijakan ya. Kalau dia tertinggal ya, kalau kita perencanaan masih berbasis cara lama, maka kita akan tertinggal ya, tertinggal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, sukses buat sahabat-sahabat kami, terutama para narasumber. Terus dorong diskusi seperti ini, kapan-kapan boleh Cilegon menjadi tuan rumah untuk diskusi seperti ini. Undang para ahli, para pakar bergabung di Kota Cilegon. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho inaya walaupun minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.